Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut pembahasan materi dari pertemuan sebelumnya. Ya, jika pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai barisan dan deret aritmetika, sekarang kita akan membahas barisan dan deret geometri. Ya, jadi apa sih perbedaan antara barisan dan deret aritmetika dengan barisan dan deret geometri? Ya, jadi perhatikan, jika untuk barisan aritmetika antara U1 dengan U2 itu dikenal dengan namanya beda atau B. Ya, U1 ke U2 dikenal namanya B atau beda. Ya, di barisan geometri itu dikenal dengan namanya rasio. Jadi U1 ke U2 itu bukan lagi beda tapi rasio. Nah, pada di barisan geometri, tiap suku yang berurutan ini, U1 ke U2, dia memiliki perbandingan yang tetap. Artinya, dia memiliki perbandingan yang tetap antara U1 ke U2, perbandingan ini U2 ke 3 itu dia memiliki bilangan yang tetap. Nah, ini diperoleh ya berupa perkalian. Jadi, U1 ke U2 itu berupa perkalian ataupun pembagian. Oke, perhatikan ini barisannya. U1 ke U2 ke U3 ke U4 ya adalah bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Ingat, antara U1 ke U2 dia dikali dengan 2, U2 ke 4 dia dikali 2, U4 ke bilangan 4 ke 8 dia dikali juga dengan 2. Nah, sehingga ini perkalian yang bilangan yang tetap itu di barisan geometri dinamakan dengan rasio. Sama halnya dengan barisan kedua, di mana 162 ke 54 dia dikalikan dengan 1/3, 54 ke 8 dia juga dikalikan dengan 1/3, sehingga ini perkalian 1/3 itu di dalam barisan geometri dinamakan dengan rasio. Nah, dari kedua barisan geometri tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Jadi rasionya itu sama jika di barisan geometri. Oke, jadi sama halnya dengan barisan dan deret aritmetika ya di geometri. Ya, barisan dan deret di geometri juga memiliki rumus yang harus kita ketahui di dalam menentukan suku ke n. Jadi ini rumus suku ke n yaitu UN sama dengan A dikali R berpangkat n kurang 1, di mana ya UN-nya itu sama dengan suku ke berapa, kemudian A itu sama, dia suku pertama, kemudian R itu adalah rasio, ya, kemudian N itu adalah suku ya dari ke n tersebut, suku berapa yang akan dicari. Nah, sedangkan untuk mencari rumus rasio itu ya bisa diperoleh dengan UN dibagi dengan UN kurang 1 atau U2 dibagi dengan U1. Sedangkan untuk rumus tengah dari barisan geometri adalah UT sama dengan akar dari U1 dikali dengan UN. Yaitu beberapa rumus yang harus kalian pahami di dalam mengerjakan soal barisan geometri. Kita lanjut membahas contoh soal. Diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya, maka suku ke-7 dari barisan tersebut adalah, ya, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Ya, diketahui A-nya atau suku pertamanya adalah 3, kemudian R-nya itu kita peroleh dari
U2 dibagi dengan U1 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh di sini rasionya sama dengan 2. Ya, selanjutnya kita mencari U7. U7 yang dicari. Nah, kita mencari U7 dengan menggunakan rumus umum dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Ya, tinggal disubstitusi saja nilai-nilainya. A-nya itu sama dengan 3, R-nya sama dengan 2. Ya, ini N-nya sama dengan 7 dikurangi 1. Sama dengan, ini jangan dulu 3 dikali 2 sama dengan, jangan dulu, selesaikan dulu yang 2 berpangkat. Jadi 3 dikali 2 berpangkat 7 dikurang 1 itu sama dengan 2 berpangkat 6. Sama dengan, ini 3, jangan dulu kalikan, 3 dikali dengan 2 itu sama dengan 6, tapi selesaikan dulu bilangan perpangkatannya, yaitu 3 dikali 2 berpangkat 6 itu artinya 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Kali 2, ya, kali 2, kali 2, kali 2, dikali 2. Nah, sehingga di sini 3, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 64. Jadi 3 dikali dengan 64 sama dengan 192. Nah, jadi suku ke-7 dari barisan geometri tersebut adalah 192. Oke, sekarang kita lanjut bahas materi deret geometri. Ya, sama halnya dengan deret aritmetika, di deret geometri juga menggunakan tanda di sini yaitu tambah. Jadi U1 ke U2 itu adalah jumlah, artinya jumlah dari suku tersebut. Ya, di dalam deret geometri ada rumusnya yaitu ini Sn. Jadi menentukan jumlah suku ke N itu di dalam deret geometri kita menggunakan dua rumus. Untuk yang pertama, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R berpangkat N per 1 dikurang R. Ini dipakai jika R-nya itu kurang dari 1. Kemudian untuk rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali R berpangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini dipakai jika R-nya dia lebih dari 1. Di sini Sn adalah jumlah suku N suku pertama. N-nya adalah suku banyak ataupun banyaknya suku. Kemudian A-nya adalah suku pertama dan R adalah rasio dari suku tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Ya, jadi di sini misalkan tentukan hasil dari atau hasil jumlah dari ini 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 128. Ini tidak diketahui bahwa 128 itu dia suku keberapa, makanya kita cari dulu nilai N-nya. Oke, jadi di sini dari soal apa sih yang diketahui? Yang diketahui adalah suku pertamanya itu sama dengan 2. Kemudian rasionya itu ini suku ke 2 dibagi dengan suku 1 sama dengan 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kita harus cari dulu nilai N. Cara mencari nilai N-nya itu kita kembali ke rumus umum dari barisan aritmetika dulu. Jadi UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Di mana UN-nya ini adalah 128. Ya, suku ke ininya adalah 128. Cuman kita belum tahu itu suku ke berapa sih. Ya, ini A-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 2. Berarti 2 berpangkat N kurang 1. N-nya yang mau dicari. Di sini ya 128 kita bagi dulu dengan 2. Yang ini kita bagi dulu dengan 2. Jadi di sini sisa 2 berpangkat N kurang 1. Ya, selanjutnya
128 dibagi 2 itu adalah 64, sama dengan 2 berpangkat N kurang 1. Ya, sampai di sini kita dalam menentukan nilai N yang jadi pangkat di sini, kita harus samakan dulu basis atau bilangan pokok ini kan di sebelah kiri atau ruas kiri dia belum jadi bilangan berpangkat di situ. Jadikan bilangan berpangkat dengan basis sama, yaitu 2. Jadi kapan di sini di ruas kanan basisnya itu adalah 2, maka ruas kiri jadikan 2 bilangan berpangkat di mana basisnya itu adalah 2. 64, 2 berpangkat berapa sama dengan 64? 2 berpangkat 6 sama dengan 2 berpangkat N kurang 1. Ya, sehingga kalau basisnya sudah sama atau bilangan pokoknya bisa ditulis seperti ini. Hasilnya sama dengan 6 sama dengan N dikurang 1. Kita bisa mencari nilai N. Jadi N sama dengan berapa? N-nya sama dengan, ya ini N-nya di sini, berarti ini yang pindah ruas, berarti 6 ditambah 1, N-nya sama dengan 7. Nah, sudah didapat N-nya sama dengan 7, berarti di sini kita sudah bisa mencari hasil jumlah dari suku ke-7 tersebut. Sehingga untuk menentukan S ke-7, ya S7 sama dengan, ya ini A, kita pakai rumus A. Ya, karena di sini R-nya dia lebih daripada 1, maka kita pakai rumus yang ini. R berpangkat 7 dikurang 1 per R kurang 1. Karena di ini R-nya dia lebih dari 1, makanya kita pakai rumus yang ini. S7 sama dengan A dikali R-nya A-nya langsung kita ganti dengan angka 2. Jadi sini 2 dikali R-nya kita ganti juga dengan 2 berpangkat 7 kurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 2. Iya, 2 berpangkat 7 itu hasilnya sama dengan 128 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, ini kita kurangkan dulu baru dikalikan dengan 2. 128 dikurangi dengan 1 hasilnya sama dengan 127. Dibagi 1 itu hasilnya adalah ini. Sama dengan, baru dikali. 2 dikali dengan 127 adalah 254. Nah, sehingga jumlah suku ke-7 dari deret geometri tersebut adalah 254. Ya, ini materi pembelajaran kita hari ini mengenai barisan dan deret geometri. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya pada saat proses pembelajaran berlangsung.